begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh,
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adikku semua di Shining Kid. Wah, luar biasa hari ini. Kak Arta begitu berbahagia sekali karena hari ini bisa berjumpa dengan adik-adikku semua yang manis, yang ganteng, yang cantik. Oleh karena itu Kak Arta udah lama gak ketemu nih kemarin. Oh iya, bulan kemarin Kak Arta ya. Puji Tuhan, kalaupun adik-adik hari ini masih sehat ya kan, masih kuat, itu semua ingat ya, karena kemurahan Tuhan Yesus. Jadi pada saat ini nanti Kak Arta akan menyampaikan firman Tuhan hari ini yang berjudul bahwa sukacita adalah keputusanku. Loh, sukacita Kak Arta, oh iya. Hari ini banyak orang yang gak bersukacita bukan oleh karena keadaan, bukan oleh karena engkau tidak mampu, bukan oleh karena engkau tidak mendapatkan apa-apa, namun keputusan untuk bahagia, keputusan untuk sukacita itu sebenarnya sangatlah mudah, ya kan? Nah, tapi namun nih sekali lagi kita akan berdoa dulu sebelum memulai ibadah ya. Dan kita masih tetap di ibadah online. Nanti sebentar lagi kita juga akan untuk ibadah umum kita akan segera live streaming. Wes, luar biasa. Ayo adik-adik semua ya, kita berdoa. Yang masih belum siap, ayo. Oh, pinter didampingi mama papa semua ya. Waduh, luar biasa. Saya melihat di sini, waduh. Adik-adik begitu antusias. Wis, puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo dari semua kita berdoa ya. Kita mulai 3, 2, 1 ya. Tuhan Yesus, hari ini aku bersyukur kalau aku sehat hari ini. Kalau aku masih diberikan umur panjang, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan, biarlah segala kebaikan-Mu turun atas keluargaku. Aku juga mengucap syukur untuk mama papaku, mami papiku, semua yang baik-baik, yang memperhatikan aku. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sebelum mulai ibadah ini, biarlah Engkau yang berkata, pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terus sekali lagi salam ya, salam, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita nanti akan baca ayatnya, nanti pendek-pendek diingat loh. Tapi ya kalau ayatnya pendek itu harus diingat. Biar apa? Biar adik-adik semakin mengerti bahwa di dalam kehidupan sekarang ini ya, waduh, adik-adik harus, oh iya, sudah ada yang ini ya, udah apa, sekolah onsite. Oh, tetap harus jaga protokol kesehatan. Iya, tetap itu harus. Sampai kapan? Ya, sampai nanti pemerintah umumkan bahwa COVID sudah tidak ada gitu. Tapi ya adik-adik ya harus terus mengikuti protokol kesehatan. Nah, enggak apa-apa. Ayo adik-adik kita buka di Mazmur 16 ya, saya tunggu ya. Mazmur 16, ayo dibuka Alkitabnya ya, tab sucinya ya. Waduh, udah siap semua ya. Kita baca di ayat ke-7. 3, 2, 1. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku ya. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita
dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, adik-adik harus hafalin ya 3 ayat ini. Tadi dikatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Wah, cara pandang yang bagaimana agar kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Baik untuk siapa? Baik untuk diriku, baik untuk orang lain, atau baik untuk semuanya. Nah, satu-satunya bahwa ketika engkau berkata Tuhan itu baik, maka engkau harus ada beberapa yang harus adik-adik lakukan loh. Satu, maaf ya, Kak Arta tanya dulu, apakah adik-adik semua di rumah suka berdoa? Ketika bangun tidur, Kak Arta selalu singgung itu deh. Lah iya, harus berdoa ketika bangun tidur. Ya kan, diam dulu. Begitu bangun, adik-adik bangun jam berapa sih? Ada yang jam 5, ada yang jam 6, ada yang jam 7. Ya nggak apa-apa, begitu bangun adik-adik harus berdoa. Lu berdoa yang bagaimana Kak Arta? Ya pertama mengucap syukur kok masih bisa bernafas. Woi, jangan salah lo, waktu kita ada COVID tinggi-tingginya itu pada bulan apa ya, kemarin itu bulan Juli atau apa itu. Oksigen itu hampir susah dicari. Kalau ada harga mahal nggak apa-apa, susah dicari. Kok Kak Arta bisa bilang bahwa oksigen itu mahal harganya? Ya iya, itu yang dimasukin di hidung gini, terus dialirin ke alatnya gitu, alatnya apa, ventilator atau apa itu. Itu begitu dialirkan oksigen, orang yang sudah napasnya udah udah gak kuat gitu, langsung bisa kuat kembali. Nah itu dihitung, jangan dikira kalau di rumah sakit apa-apa murah gratis. Oh tidak. Coba adik-adik sekarang umurnya berapa ya, berapa? 11 tahun, 12 tahun, sampai 13 tahun. Kok diberi oksigen gratis, tis oleh Tuhan. Merinding. Ternyata Tuhan selama ini gak pernah hitung-hitungan dengan kita. Lu tadi apa hubungannya Kak Arta dengan saya bangun tidur langsung berdoa? Nah itulah kenapa sampai saat ini Kak Arta itu selalu kalau berdoa pagi itu selalu netesin air mata, bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Tes. Karena mengingat betapa Tuhan itu sangat besar memberikan segala sesuatu kepada kita semua, namun tidak pernah dihitung. Tidak pernah dihitung. Bayangin kalau oksigen dihitung, bayangin kalau jantungmu dihitung, kita nggak punya apa-apa. Tetapi bersyukur, itulah Tuhan itu maha segalanya. Kalau engkau hanya pagi pun berdoa, kalau enggak berdoa, lama-lama berdoa itu dimulai dari apa? Taat, setia, bangun langsung duduk, langsung ambil nafas, langsung bilang, Tuhan Yesus terima kasih ya hari ini aku sehat. Kalau hari ini aku masih bisa bernafas, itu karena Engkau. Gitu. Yang di rumah sakit aja itu ada alat yang bunyi tit udah di ICU. Ya Kak Arta kan sering dulu sebelum pandemi sering berkunjung ya kan, mendoakan, besuk bagi orang-orang yang sedang sakit. Hanya mengharapkan kesembuhan. Oleh karena itu, ayo hari ini keputusanmu adalah bersukacita. Namun tadi kan Kak Arta katakan, Kak Arta tanya,
Kalau pagi engkau berdoa, puji Tuhan kalau berdoa. Sesudah itu baca Alkitab. Kata syaratnya banyak banget, bukan syarat, tetapi itulah yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak yang terang, engkau menjadi contoh dan teladan bagi siapapun. Kalau hari ini engkau sekolah masih tetap menggunakan sekolah online, kalau kau suruh perlihatkan wajahnya, wah, di laptopmu, di itu, ayo di webcam itu kan, ayo munculkan wajahmu, ya munculkan. Jangan pandanganmu ke arah, ya kan, ke arah kamera, tapi tanganmu di sini sedang main game. Wah, ya enggak bagus itu, enggak bagus, enggak bagus. Anak-anak Tuhan itu harus selalu menjadikan contoh teladan yang baik. Ya tapi kan mama papaku nggak melihat. Iya, tapi tadi dikatakan loh, ingat loh tadi ya. Ini bukan kata yang ngomong, tapi Alkitab loh yang ngomong. Kalau Alkitab, tadi dikatakan mana tadi? Nih, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ayat 8 tuh. Karena ia berdiri di sebelah mana? Di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Berarti Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya biarpun mama, papamu, papi, mamimu tidak melihat, namun Tuhan melihat utuh. Melihat utuh. Hati-hati, hati-hati, hati-hati ya. Lu kata, tapi kan aku masih kecil. Bukan masalah soal kecil. Engkau pun kecil juga dilatih mama, papamu, papi, mamimu. Selalu berkata, anakku yang paling ganteng, anakku yang paling cantik sedunia, gitu. Engkau itu menjadi kebanggaan keluarga loh. Jangan main-main. Engkau itu menjadi kebanggaan keluarga. Anak-anak GBI Kasih Kristus, ya kan, yang ada di Plaza Pasifik, maupun Taman Palem Lestari, sama semuanya. Adalah kebanggaan orang tua. Cakep tuh, top dah itu. Makanya jangan pernah tinggalkan satu ya tadi, doa itu harus baca Alkitab. Kalau masih kecil tetap harus belajar. Justru belajar itu kalau dimulai dari masa-masa anak-anak itu masih gampang. Karena kan anak-anak belum banyak pikiran, paling main ke sono kemari, enggak apa-apa. Tetapi ingat, harus tetap baca Alkitab, berdoa. Nah kemudian tadi ketika engkau berkata lah, Kak Arta, kalau aku sudah mulai dari, aku lakukan dari saat ini di masa-masa aku masih muda seperti ini, baik nggak sih? Baik banget, bagus banget, justru dari sekarang dimulai. Nih di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Dengan tenteram. Kata bacanya terbata-bata. Ya nggak apa-apa. Matanya udah minus. Tadi kacamatanya tak cari kalau nggak ada. Ya nggak apa-apa. Tapi masih bisa baca kok. Kembali lagi ya. Apalagi kayak ini kata gini, kalau nggak doa dan baca Alkitab, bukan malu-maluin lagi, tapi itu udah memalukan. Bilang kepada mama papamu, ya kan, pada cicimu, kokomu, bilang gini, ayo ma, papa, papi, mami, kita berdoa ya. Itu anak-anak yang hebat, mengingatkan orang tua. Tapi kalau engkau diingatkan orang tua, anakku ayo berdoa, anakku baca Alkitab, jangan marah. Ya memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Agar apa? Kelak jiwamu diisi oleh firman Tuhan, ya kan? Engkau diisi dengan firman Tuhan, hal-hal yang baik, keluarnya pun engkau akan menjadi anak yang baik. Percayalah. Apalagi Tuhan Yesus berkata, waduh, di dalam Alkitab ini, ini Alkitab ini,
Bukan kata yang ngomong, tapi Alkitab loh. Sungguh luar biasa ya. Kalau adik-adik tiap hari baca, apalagi walaupun kita udah selesai, tapi masih baca kembali, ya itu harus terus, tetap, sampai kapan? Sampai selamanya. Sampai selamanya, artinya tidak ada kata berhenti. Lah memang kalau adik-adik makan bisa kok berhenti sehari gitu, nggak makan, 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, kuat ya? Enggak lah, pasti pingsan. Loh, tapi kenapa nggak pernah berdoa sama baca Alkitab? Kalau baca Alkitab suka libur 3 hari 2 hari, itu juga nggak bagus. Ingat ya, nggak bagus. Harus tetap dilakukan, terus dilakukan. Kelak suatu saat nih, engkau juga akan menjadi anak-anak yang baik, yang saleh. Ketika anak Tuhan sudah menjadi terang, dimanapun engkau berada, engkau adalah terang. Ia tetap terang. Sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi keputusan adik-adik sekarang itu untuk bersukacita. Ya bersukacita lah. Loh, buat apa? Hari-hari ini sudah banyak loh peraturan-peraturan yang harus ditaati. Ada 3 aja yang nggak boleh lupa tuh kalau kemana-mana, ya kan? Apalagi engkau yang itu pernah keluar kota, tapi kan di bawah 12 tahun belum boleh, ya enggak apa-apa, sabar ya. Tetapi bagi papi mamimu kan pergi kemana aja selalu itu melakukan ya, swab antigen, ya. Ini selalu dikasih ini apa namanya, dimasukin nih kayak kehapasan atau apa itu. Waduh, rasanya ya enak-enak geli gitu. Itu sudah peraturan, kalau nggak boleh. Hasilnya harus negatif. Mau terbang, mau naik kereta harus negatif. Kalau hasilnya positif, nggak boleh. Nah itu peraturan juga. Peraturan di dunia aja adik-adik bisa mengikuti, apalagi tatanan yang diberikan oleh Tuhan, aturan. Bahkan kalau engkau tidak baca Alkitab, engkau tidak taat, engkau tidak setia. Kalau engkau tidak doa, engkau tidak taat, engkau tidak setia. Loh, kok hanya taat dan setia. Loh, 2 ini aja kalau adik-adik bisa melakukan, hebat. Hebat bukan sekarang, tapi pada masanya nanti adik-adik juga akan menjadi berkat bagi siapapun. Yakin dan percayalah bahwa apa yang kau lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Bersama Yesus engkau cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus engkau pasti akan diberikan keselamatan. Amin kan? Ya, amin tuh, mama papamu aja udah bilang amin, masa adik-adik belum? Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Hari ini biarpun hanya kita baca 3 ayat, adik-adik harus ingat tuh. Tadi di ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku ya pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Tadi aku ambil baca ini malam hari, ternyata bukan. Matanya ada minus. Adik-adik ingat ya, engkau memuji Tuhan pun Tuhan Yesus senang. Engkau berdoa pun, berdoa itu bukan hanya untuk memohon, tetapi ingat loh, berdoa itu bukan hanya untuk diri sendiri. Ingat loh, berdoa itu bagi kita mendoakan teman-temanmu yang lagi sakit. Engkau berkata, Tuhan Yesus berikan kesembuhan untuk temanku ya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan pada temanmu. Engkau berkata terima kasih, oh Tuhan Yesus luar biasa. Kalau hanya berdoa buat diri sendiri, wah, enggak bisa. Engkau harus, aku kan masih kecil ke Arta, enggak apa-apa. Engkau tetap harus doakan. Makanya kadang-kadang jangan hanya main game melulu, ya kan. Sekarang sudah saya melihat itu ya di negeri sana, di Cina, itu sudah mau dibikin yang namanya agar game itu anak-anak tidak ketagihan main game. Nah kalau di sini engkau yang membatasikan orang tuamu hari Senin sampai dengan hari Kamis stop main game. Ya boleh, habis makan siang itu 1 jam, wah boleh. Tetapi Jumat Sabtu silahkan main game. Wah engkau senang. Begitu hari Kamis kira-kira jam 1 selesai atau jam 2 selesai sekolah, wes
thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata apa? Langsung ambil game itu, main. Kebebasan yang luar biasa yang tidak pernah engkau dapatkan. Ya memang hari-hari gini ya memang adanya main game. Kalau masa-masa Karta ya enggak lah, paling enggak begitu ini banget. Tapi sekarang ini waduh, perkembangan gadget itu game, waduh banyak banget. Mau main apa aja bisa di situ, ya kan? Tinggal download udah bisa. Ya itulah, engkau harus mengikuti perkembangan zaman. Namun engkau juga jangan mau terbawa oleh zaman hanya main game mulu. Ya tidak, tetap harus ada aturannya. Ketika engkau pagi-pagi engkau berdoa, ketika pagi engkau baca Alkitab, ketika temanmu sakit engkau mendoakan, ketika temanmu kekurangan engkau harus perhatikan. Ingat, kalau engkau kelimpahan makanan ya jangan buat diri sendiri, bagikan temanmu yang lain yang serasa kurang mampu. Bisa kan berbagi sedikit, engkau telepon kembali, sahabatku, temanku, waduh aku punya hamburger ada 5 ya. Engkau lagi makan apa? Aduh, sahabatku juga, aku di rumah kebetulan mama papa aku lagi keluar kota, aku sudah sehari tidak makan. Oh kalau begitu aku kirim, terima kasih. Oh, dikirim pakai apa ya? Banyak kan sekarang ngirim gitu. Engkau saling memperhatikan pun luar biasa. Memang anak-anak sekarang itu apalagi di GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik, anak-anaknya mantap. Guru signing kitnya siapa, ya kan? Terus yang memberikan firman Tuhan siapa hari ini, ya kan? Ingat. Nggak bercanda, jangan dimasuki dalam hati ya. Baik adik-adikku semua, saya rasa hari ini biarlah firman Tuhan yang Kak Arta sampaikan dapat memberikan, setidaknya engkau mengerti ini. Urusanmu dengan di dunia harus dijalankan, tetapi urusanmu dengan yang di sana, biarpun kecil nggak masalah, agak sedikit masuk ke dalaman ya ini. Tadi dikatakan kalau bersukacita itu adalah keputusanmu, maka keputusan bersukacita ya bersukacita. Tapi ingat ada 2 hal yang harus dilakukan tuh. Di dunia engkau juga melakukan sekolah apapun, main game itu di dunia, tapi engkau jangan terbawa oleh dunia ya, maksudnya kamu diatur oleh dunia. Bahkan engkau sangat ketagihan dengan gadgetmu, dengan gamemu. Tidak boleh. Engkau belajar harus belajar, tetapi ingat engkau juga harus diberikan nilai dasar ketaatan, taat dan setia. Engkau berdoa, engkau baca Alkitab, itu harus. Kalau menghormati orang tua itu juga harus. Tapi anak-anak sekarang kan pasti hormat kemana-mana juga. Daddy, saya pergi dulu ya. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Ya, Mami, aku mau ke sini dulu ya. Ya, kalau udah boleh. Tapi kalau masa pandemi kan belum. Engkau pun ketika apa-apa berkata, Mami, Papi, bolehkah aku untuk ini telepon teman aku karena teman aku sakit? Mami, Papi pasti, silahkan anakku. Anak sopo. Ada rasa kerinduan ya, biarpun kata udah umur sekarang ini hampir 50 ya, itu ada rasa rindu di hati kayak anak-anak yang sekarang masih umur ya masih belasan gitu. Waduh, ketika engkau berdoa saya pernah dengerin itu, Tuhan Yesus terima kasih ya hari ini aku banyak makanan. Ya tidak apa-apa, namanya juga anak-anak berdoa ya makanan. Tuhan Yesus terima kasih ya papi mamiku baik. Ya papi mamimu baik. Nah, tapi terus harus berdoa, baca Alkitab, berdoa. Lo mainnya kapan kata ya? Kan tadi dikatakan bahwa engkau di dunia pun engkau ada main game, main gadgetmu, tetapi engkau tetap di sini juga harus berdoa, baca Alkitab. Nilai apa ya? Keseimbangan, imbang. Kalau di sini nggak boleh ditinggalkan, ya harus imbang. Berimbang itu tapi maksud kata itu berimbang itu yang kau harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan kau meninggalkan segala larangannya, ya kan?
Tetapi di sini juga nilai kewajibanmu ketika engkau belajar, ya harus belajar yang sungguh-sungguh. Lu belajar sekarang itu banyak banget, nggak bisa dari baca buku di YouTube, juga ada di Google. Wah, ketik apa aja langsung muncul. Nah, itulah hebatnya dunia sekarang ini. Oleh karena itu saya berpesan pada adik-adik sekalian, udah mau Natal ya. Udah mau Natal, nanti udah bikin hiasan di rumah ya, adik-adik bersukacita dengan seluruh keluarga, buat pohon Natal. Ya, selamat bersukacita dengan keluarga. Ucapkan say thank you untuk mama papamu yang senantiasa baik, untuk kokomu, cicikmu, didikmu, semuanya. Bahkan kau dengan yang asisten rumah tanggamu, katakan thank you ya sudah merawat saya. Untuk drivermu yang punya driver, thank you ya Pak sudah ngantar kemana-mana. Itu adalah bagian yang luar biasa dari adik-adik yang sampaikan, ya kan? Sekali lagi terima kasih. Biarlah hari ini keputusan sukacita ada pada adik-adik sekalian. Namun juga engkau juga harus mengerti bahwa Tuhan juga ada aturan yang harus dijaga. Dan di sekolah pun juga ada aturan-aturan yang harus ditaati. Oleh karena itu sekali lagi kata mengucap syukur kalau hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang baik semua datang dari Tuhan. Dan kiranya biarlah saya juga berterima kasih kepada seluruh pengurus Shining Kids tentunya yang sudah memberikan jadwal kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga menyapa bagi adik-adik sekalian yang ada dimanapun, baik ada di dalam negeri, di luar negeri, tentunya tetap masih mengikuti di channel Shining Kids. Dan biarlah kedepannya kita berdoa agar ibadah onsite segera dibuka, dan biarlah kita berjumpa kembali. Dan tentunya setelah kita bertemu nanti pasti adik-adik semua akan kaget melihat teman-temannya, ya kan? Wah, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang tambah gemuk. Gitu ya. Kalau kata mah tetap langsing ya, tetap langsing. Ayo adik-adik kita berdoa semua. Kita tutup mata, kita akhiri ibadah hari ini. Biarlah apa yang ke atas sampaikan bisa tentunya menjadikan kekuatan, bahkan senantiasa engkau harus mengingat segala kebaikan Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang baik datang daripada-Mu, dan biarlah hari ini hamba-Mu berdoa bagi anak-anak semua yang di Shining Kids yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan mereka harus tetap bersukacita. Dan kami juga berdoa bagi guru-guru Shining Kids senantiasa tetap rukun, dan Kau berikan hikmat marifat agar mereka senantiasa mengembangkan pelajaran di Shining Kids semakin baik, semakin bagus. Terima kasih Tuhan. Jerih lelah baik untuk para kameramen, editor, sound engineering, semuanya yang terlibat di dalam proses agar ibadah online berjalan. Tentunya Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di minggu-minggu yang akan datang. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.